Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Yosefin Ronataruli. Dan saya Skak Karimah. Saya Syabina Shalsabila Arianti. Dan pada kali ini, kami akan membahas tentang teori pemilihan dan pengembangan karir yang didasari oleh 3 tokoh ahli untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bimbingan karir dengan dosen pengampu kami yaitu Bu Fadalah. Para tokoh yang akan kami bahas berawal dari teori Ginsberg, kemudian teori super, dan diakhiri oleh teori Gottfredson. Secara histori, teori Ginsberg, Axelrod, dan Herma dari tahun 1951 merupakan teori pertama yang berfokus pada pilihan pekerjaan dari sudut pandang perkembangan. Pada tahun 1984, Ginsberg mendefinisikan pilihan pekerjaan sebagai proses pengambilan keputusan seumur hidup bagi mereka yang mencari kepuasan utama dari pekerjaan seseorang. Hal ini membuat individu menilai ulang berulang kali bagaimana individu dapat meningkatkan kesesuaian antara tujuan karir yang berubah dan realitas dunia kerja. Menurut Ginsberg dan rekan-rekan ahlinya, pengembangan karir sebagai proses seumur hidup di mana individu berusaha untuk mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka dengan membuat penyesuaian dan pilihan. Teori ini dimulai sejak masa kanak-kanak dan diakhiri dengan pilihan karir pada masa dewasa awal. Untuk tahapan-tahapan pemilihan karir, individu akan melewati tahap-tahap berikut pada masa pra-remaja hingga remaja akhir atau awal usia 20 tahun, di mana individu dipercaya dapat membuat komitmen pekerjaan. Tahapan pertama yaitu periode fantasi dari usia 11 tahun atau kurang dari 11 tahun. Pada umumnya, individu mencerminkan identifikasi dengan peran orang dewasa yang mereka kenal dan kurangnya realitas daripada keputusan karir yang matang. Contohnya, Felix bercita-cita menjadi pilot karena seragamnya yang keren dan dapat jalan-jalan gratis naik pesawat ke luar negeri. Hal ini berarti cita-cita seorang anak, yaitu Felix, didasarkan oleh seorang pilot yang dikenalnya. Tahapan yang kedua adalah periode tentatif, dimulai dari usia 11 tahun hingga 17 tahun. Dalam pemilihan karir, periode tentatif melibatkan proses pendewasaan berdasarkan 4 subtahap. Tahap yang pertama yaitu interest atau minat adalah individu mendasarkan pilihan karir pada minat dan kemampuan mereka. Kedua, capacity atau kapasitas, yaitu individu mulai menimbang-nimbang pilihan karir dengan kapasitas mereka. Ketiga, value atau nilai, yaitu individu mengalami perkembangan kesadaran terhadap nilai kerja dan kebutuhan untuk mengaturnya, serta yang terakhir yaitu transition, yakni perubahan yang sesuai dengan fase pertama dari periode realistis, yaitu eksplorasi. Untuk contohnya adalah Tina bercita-cita sebagai arsitek. Tina mulai tertarik menjadi arsitek karena Tina suka menggambar bangunan dan mendesain ruang sejak kecil. Tina juga mulai sadar kalau menjadi arsitek butuh kemampuan matematika dan kreativitas, sehingga Tina mulai melatih diri dan memperhatikan nilai-nilai di pelajaran itu. Tina merasa pekerjaan ini cocok karena Tina dapat membantu orang membuat tempat tinggal yang nyaman dan indah. Hal itu penting bagi Tina. Sekarang, Tina sedang coba ikut kegiatan ekstrakurikuler desain dan mencari tahu lebih banyak tentang jurusan arsitektur di perguruan tinggi. Untuk tahapan yang ketiga adalah periode realistik atau kompromi yang dimulai dari usia 17 tahun hingga masa dewasa awal. Individu menggambarkan pilihan karir berdasarkan 3 subtahap. Yang pertama, exploration atau eksplorasi, yaitu individu telah mencapai titik untuk mengintegrasikan kesukaan dan ketidaksukaan dengan kemampuan dan menyelaraskan kedua variabel ini dengan nilai-nilai masyarakat dan pribadi. Yang kedua, kristalisasi atau crystallization, yaitu individu mulai menerapkan pilihan-pilihan tentatif ini dan mengevaluasi umpan balik atas perilaku kejuruan mereka. Dan yang terakhir adalah specification, yaitu individu membuat komitmen pekerjaan yang pasti dan proses pengembangan karir selesai. Untuk contohnya adalah Rachel bercita-cita sebagai desainer grafis. Awal mulanya, Rachel tertarik dengan dunia seni, tetapi ia ingin pekerjaan yang stabil.
Setelah mencari tahu, ia mulai mempertimbangkan desain grafis karena sesuai minat dan dapat menghasilkan uang. Rahel memutuskan ingin menjadi desainer grafis. Ia mulai belajar software desain dan ikut pelatihan online untuk memperkuat keterampilannya. Rahel sudah berkomitmen kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Ia juga menyiapkan portofolio untuk masuk universitas pilihannya. Baik, selanjutnya ada teori dari Donald Super, yaitu lifespan theory. Nah, jadi untuk biografinya sendiri, Donald Super itu lahir di Honolulu, Hawaii pada tanggal 10 Juli tahun 1910. Dan beliau wafat pada 21 Juni tahun 1994 di Georgia, Amerika Serikat. Nah, untuk pendidikannya sendiri, untuk Super pertama kali masuk ke Universitas Oxford pada tahun 1932 dan melanjutkan pendidikannya kembali di Universitas Oxford di tahun 1936. Dan yang terakhir berkuliah di Universitas Columbia pada tahun 1940. Nah, adapun untuk latar belakang dari pengembangan teori Super sendiri, jadi Super mengembangkan teorinya berdasarkan kekurangan yang diyakini dari teori ini. Jadi Super merevisi teori dari Ginsberg dengan menambahkan beberapa tahapan karir dan juga sub-sub tahapan. Boleh di next. Nah, jadi untuk teori Super sendiri berpusat pada pengembangan konsep diri dari individu tersebut. Jadi Super berusaha untuk menekankan bahwa pemilihan karir ini berkembang sepanjang kehidupan manusia dan berkelanjutan dari tahap yang satu hingga tahap berikutnya. Nah, berikut mungkin ada life rainbow, konsep dari teori Super yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi untuk tahap pengembangan karir yang pertama menurut Super, yaitu ada tahap growth atau pertumbuhan, yaitu dari usia 0 sampai 14 tahun. Nah, di mana pada tahap ini anak-anak itu mulai membentuk sikap, minat, dan juga pola perilaku tertentu yang nantinya akan menjadi suatu konsep diri dari diri mereka. Nah, konsep diri ini dibentuk melalui identifikasi terhadap beberapa figur yang dekat dengan mereka dan figur-figur yang ada di lingkungan mereka, misalnya di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. Misalnya seperti melihat dari figur orang tua mereka, pekerjaannya sebagai apa, atau figur guru mereka, atau figur teman-teman mereka, di mana misalnya anak melihat ibunya sebagai seorang tentara dan ingin bercita-cita sebagai seorang tentara. Boleh di next. Nah, untuk tahap growth atau pertumbuhan sendiri itu ada 3 subtahap. Yang pertama ada subtahap fantasi untuk di usia 4 sampai 10 tahun. Tahap fantasi ini anak tuh sekedar fantasi aja mengenai profesi apa sih yang mereka inginkan ketika mereka udah besar gitu dari figur-figur di sekitar mereka. Nah, jadi di tahap ini mereka mulai mengembangkan fantasi tersebut dan mencoba menerapkannya dengan cara bermain atau role play sebagai peran dari profesi tersebut. Misalnya anak tersebut ingin meniru profesi dokter gitu. Jadi dia mulai mencoba untuk membeli mainan dokter-dokteran dan juga mulai mencoba berperilaku sebagai dokter tersebut. Nah, kemudian ada sub tahap minat, yaitu di umur 11 sampai 12 tahun. Jadi anak-anak tuh mulai menunjukkan minatnya terhadap satu atau beberapa aktivitas tertentu gitu, yang pada ujungnya akan mengarahkan mereka pada preferensi suatu profesi di masa depan. Nah, selanjutnya ada
subtahap kapasitas, yaitu dari usia 13 sampai 14 tahun. Di mana anak-anak ini mulai menyadari adanya hubungan antara minat dan bakat mereka dengan suatu pekerjaan. Jadi mereka mulai tahu nih kalau misalnya suatu pekerjaan itu membutuhkan suatu minat dan bakat tertentu, serta harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya mereka bisa masuk ke profesi tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu tahap eksplorasi di usia 15 sampai 24. Nah, jadi pada tahap ini tuh anak-anak mulai mencoba eksplorasi berbagai hal yang terkait pekerjaannya, baik melalui kegiatan di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah, misalnya dengan mengikuti internship atau kegiatan kerja paruh waktu. Gitu. Nah, untuk tahap subtahapnya sendiri ada kristalisasi, yaitu di usia 14 sampai 18 tahun. Nah, di sini anak-anak tuh mulai mencoba mengeksplorasi pilihan karirnya berdasarkan minat dan juga nilai-nilai pribadi serta kemampuan yang emang udah mereka miliki dan dikembangkan selama mereka bersekolah atau mungkin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada subtahap spesifikasi, yaitu di usia 18 sampai 21 tahun. Nah, di mana individu ini mencoba untuk mulai mengambil awal karirnya dengan mencoba-coba maaf sebelumnya dengan mencoba untuk memilih jurusan apa sih yang sesuai dengan pilihan karir yang akan ia ambil di masa depan. Jadi jurusan kuliahnya itu diusahakan untuk relevan dengan karir apa yang ingin ia capai. Kemudian individu tersebut juga bisa untuk mengikuti beberapa kegiatan pelatihan yang sekiranya itu benar-benar sesuai dan bisa memenuhi spesifikasi dari pekerjaan tersebut. Nah, ada subtahap pelaksanaan, yaitu di usia 21 sampai 25 tahun. Nah, jadi individu itu mulai mencoba untuk benar-benar terjun ke dunia pekerjaan secara langsung untuk pertama kalinya. Nah, mereka kemudian mulai menganalisis nih ketika mereka bekerja untuk pertama kalinya di posisi tersebut, apakah mereka cocok dengan profesi tersebut atau ternyata mungkin kurang sesuai gitu dengan posisinya. Boleh di next. Selanjutnya ada tahap yang ketiga atau tahap pembentukan, yaitu di usia 25 sampai 44 tahun. Nah, di mana di tahap ini tuh karena individu udah mulai mencoba memasuki pekerjaan, tuh. Jadi mereka mulai berusaha untuk serius dalam membangun karir mereka agar bisa bertahan di posisi itu. Jadi mereka juga biasanya ketika dapat pengalaman yang positif atau keuntungan dari posisi yang mereka tekuni sekarang, mereka jadi semakin mantap gitu untuk tetap melanjutkan berprofesi di bidang pekerjaan tersebut. Nah, untuk subtahapnya, yang pertama ada membangun komitmen yang stabil, itu di usia 25 sampai 30 tahun, di mana individu itu mulai mencoba pekerjaan tertentu sampai menemukan pekerjaan yang paling cocok. Nah, selanjutnya ada tahap lanjutan, yaitu di usia 31 sampai 44 tahun, nah, di mana individu mulai berusaha untuk fokus menstabilkan karir mereka dan berusaha untuk mengembangkan kemampuannya di bidang karir tersebut agar dia tetap stay di posisinya dan tidak direbut oleh orang lain gitu. Nah, selanjutnya ada tahap yang keempat atau tahap pemeliharaan, yaitu di usia 45 sampai 64 tahun. Nah, di mana individu itu berusaha untuk mempertahankan karirnya saat itu dan meningkatkan kompetensi serta produktivitas agar bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada di perusahaan dan juga perubahan di dunia sekarang. Misalnya kayak semakin berkembangnya teknologi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian individu juga berusaha untuk
melihat kembali nih pencapaian apa sih yang udah mereka capai selama mereka berkarir. Nah, kemudian yang ketiga, individu juga berusaha untuk mengembangkan karirnya agar dia itu nggak merasa stagnan gitu. Kalau memang merasa stagnan, biasanya itu tergantung pada kondisi kerja ataupun motivasi dari individu tersebut. Selanjutnya ada tahap yang kelima, itu tahap terakhir yaitu ada penurunan, yaitu di atas usia 65 tahun, di mana aktivitas kerja individu ini mulai berkurang dan akhirnya mereka berhenti berpartisipasi di dunia kerja gitu. Nah, untuk subtahapnya sendiri ada pelambatan, yaitu di usia 65 sampai 70 tahun. Nah, di mana individu biasanya mulai mengurangi jam kerjanya di kantor atau cuma melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan gitu. Nah, kemudian ada pengunduran diri atau retirement pada usia di atas 71 tahun biasanya. Nah, biasanya individu itu mulai banyak yang melakukan pensiun, tapi individu masih tetap ingin bekerja, tapi biasanya hanya melakukan tugas-tugas di ranah-ranah saja, bukan secara total. Selanjutnya yaitu ada dari teori Gottfredson atau Linda Gottfredson, di mana pada teori bimbingan konseling karir Gottfredson, pekerjaan dipilih individu berdasarkan konsep diri yang dimiliki oleh individu tersebut. Menurut Gottfredson, meskipun karakteristik berkontribusi dalam preferensi karir individu, namun dalam melepaskan pilihan karir individu, kompromi tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya terdapat tahapan kehidupan karir yang terdiri dari yang pertama ada tahap orientasi pada ukuran dan kekuasaan, yaitu pada usia 3 hingga 5 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak mulai mengaitkan konsep kekuasaan dengan kedewasaan atau menjadi orang dewasa, yang artinya mereka menyadari bahwa orang dewasa cenderung memiliki kekuasaan dan hal tersebut mereka temukan pada orang tua ataupun sesama teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada tahap orientasi peran seks pada usia 6 hingga 8 tahun, di mana pada tahap ini, anak mulai mengerti keterkaitan antara peran seks dengan stereotip terkait hal tersebut. Pilihan pekerjaan yang diminati oleh anak-anak menggambarkan pandangan mereka terhadap pekerjaan yang cocok dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya pekerjaan pilot untuk seorang laki-laki. Yang selanjutnya ada tahap orientasi pada penilaian sosial, yaitu pada usia 9 hingga 13 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak terlalu peka terhadap penilaian teman sebaya mereka. Mereka mulai mengetahui bahwa terdapat perbedaan dalam pekerjaan, kelas sosial, dan juga kemampuan seseorang, sehingga kekhawatiran muncul pada anak-anak mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan kelas sosial, yang mana anak-anak cenderung memilih menjadi bagian dari kelompok yang sesuai dengan pilihan mereka. Selanjutnya, ada tahap orientasi pada internal diri, yaitu untuk usia 14 tahun ke atas, di mana ketika masa remaja, pilihan pekerjaan yang dirasa cocok sudah dimiliki oleh mereka. Pada tahap berikutnya, mereka akan membentuk identitas pribadi hingga berakhir pada preferensi pekerjaan yang lebih jelas. Baik, untuk jurnal artikel yang kami ambil itu berjudul Perencanaan Karir Siswa dengan Layanan Bimbingan Konseling di Kelas 10 di SMA Negeri 2 Rejang Lebong yang ditulis oleh Beni Azwar, Syamsul Rizal, dan Maimunah pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan karir siswa kelas 10 dengan bimbingan konseling. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masalah utama yang muncul pada siswa-siswa tersebut. Pertama,
Minimnya wawasan karir, di mana siswa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang jenis-jenis karir dan studi lanjut. Mereka tidak tahu jurusan apa yang harus dipilih di perguruan tinggi, dan akibatnya dari itu adalah siswa dapat merasa tertekan dan bahkan dapat berdampak pada kesalahan pilihan studi dan risiko drop out. Kedua, tidak mengenali minat dan bakat. Banyak siswa belum memahami minat dan bakatnya sendiri sehingga bingung menentukan pilihan yang sesuai. Ada yang memilih jurusan karena pengaruh teman atau keinginan orang tua, bukan berdasarkan pemahaman diri. Yang ketiga, kebingungan dalam menentukan jurusan. Beberapa siswa memiliki persepsi negatif seperti sarjana yang menganggur, masuk kerja itu pakai uang sogokan bukan nilai, dan yang ketiga, saya tidak tahu kemampuan IQ saya cocok untuk jurusan apa. Yang keempat, layanan BK yang belum maksimal. Layanan informasi karir tidak terjadwal secara khusus, sehingga guru BK juga harus menunggu jam kosong atau memberi informasi lewat grup WhatsApp. Meski begitu, guru BK sudah aktif memberi informasi, siswa tetap tidak leluasa berdiskusi dan banyak yang datang secara individu. Usaha yang dilakukan guru BK adalah sebagai informator, motivator, dan evaluator dalam perencanaan karir siswa. Sesuai dengan teori Ginsberg, siswa kelas 10 terjebak pada tahap tentatif, tepatnya pada subtahap minat dan kapasitas. Minat di mana siswa seharusnya mulai menyadari bahwa pekerjaan yang harus sesuai dengan apa yang mereka sukai. Pemilihan karir didasarkan pada kesenangan atau ketertarikan pribadi meskipun masih dangkal. Lalu yang kapasitas, yakni siswa seharusnya mulai mempertimbangkan kemampuan atau bakat pribadi dalam mengevaluasi kemungkinan karir, tapi belum sepenuhnya memahami hubungan antara kemampuan dan tuntutan dunia kerja. Dalam kasus ini, siswa kelas 10 mengalami kesulitan mengintegrasi minat dan kapasitas atau kemampuan mereka secara matang. Masalah yang menyebabkan siswa tidak berkembang dari tahap tentatif ini antara lain minimnya eksplorasi diri, di mana banyak siswa tidak difasilitasi untuk mengenal minat dan kemampuan mereka secara aktif, seperti jam pelajaran khusus bimbingan dan konseling. Akibatnya, mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan karir. Kurangnya informasi karir seperti jurusan kuliah dan jenis perguruan tinggi. Hal ini membuat siswa kesulitan dalam mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial yang kuat akibat belum memiliki dasar pengambilan keputusan sendiri. Siswa cenderung memilih jurusan atau karir berdasarkan tekanan eksternal seperti keinginan orang tua atau ikut-ikutan teman. Situasi ini menimbulkan beberapa dampak negatif layaknya yang sudah ditampilkan pada jurnal tersebut. Pertama, kebingungan dan kecemasan karir. Kedua, kehilangan motivasi belajar sebagai akibat dari kurang informasi karir, di mana munculnya kemalasan dalam belajar mata pelajaran sekolah mampu menurunkan kemampuan mereka dan mempengaruhi dalam pemilihan karir, serta potensi kuat pada ketidaksesuaian karir di masa depan karena tidak ada eksplorasi yang tepat, yakni sesuai minat, kapasitas, dan nilai. Siswa berisiko menjalani studi atau pekerjaan yang tidak sejalan dengan potensi dan kepribadian mereka. Baik, selanjutnya ada analisis dengan teori super di mana kelas X ini sedang berada di tahap growth atau perkembangan menuju ke tahap eksplorasi karena masih kebingungan jurusannya terkait pekerjaan yang ingin siswa tersebut capai di masa depan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa di tahap growth atau perkembangan sebelumnya itu masih terdapat self concept yang kurang matang gitu. Jadi di tahap karir yang sebelumnya para siswa tersebut kurang mendapatkan informasi yang harusnya bisa untuk mereka gunakan untuk mengembangkan self concept yang kuat sehingga dapat menuju tahap eksplorasi yang dimana mereka udah mempunyai bekal dari tahap perkembangan sebelumnya agar di tahap eksplorasi mereka benar-benar bisa mengeksplorasi minat karirnya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan antara kasus yang di jurnal dengan teori Gottfredson.
para siswa berada di tahap orientasi pada internal diri, di mana seharusnya mereka sudah mulai menyadari bahwa pemilihan karir harus sesuai dengan minat, nilai, dan juga kemampuan pribadi dari para siswa tersebut. Nah, namun dalam kasus yang terdapat pada jurnal menunjukkan bahwa terjadinya kebingungan pada siswa dalam memilih karir yang diakibatkan dari belum mampu mengenali potensi diri sendiri, kemudian juga kurangnya informasi tentang karir dan studi lanjut, adanya pengaruh pemilihan karir dan jurusan dari orang tua dan teman, dan merasa cemas serta ragu tentang pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa belum sepenuhnya matang pada tahap perkembangan tersebut. Baik, untuk solusi yang dapat diambil dari ketiga teori adalah sebagai berikut. Dari teori Ginsberg, terdapat 3 solusi yang muncul, yaitu meningkatkan akses dan kualitas informasi karir dengan guru BK menyediakan program pengenalan profesi, jurusan, dan dunia kerja melalui Karir Day. Kedua, melaksanakan kegiatan konseling karir secara terstruktur seperti guru BK mengadakan sesi konseling individual untuk membimbing siswa mengenal potensi dan keunikan diri. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua dalam edukasi karir akan berpotensi dalam mendukung eksplorasi anak, bukan memaksakan kehendak. Hal ini dapat dilaksanakan melalui guru BK yang mengadakan seminar parenting career dengan menjelaskan terkait proses pemilihan karir yang tepat, baik dari potensi diri siswa, berbagai jurusan, dan perguruan tinggi, hingga berbagai bidang karir yang dapat diraih oleh siswa. Selanjutnya untuk solusi mengenai teori super, di mana karena self-concept dari siswa tersebut belum matang, jadi ada baiknya untuk siswa tersebut untuk bisa memahami minat, bakat, dan nilai maupun kepribadian mereka dengan mengikuti beberapa asesmen psikologis, misalnya mengikuti tes minat, tes bakat, tes kepribadian, dan juga mungkin tes intelijensi gitu. Mungkin dari pihak sekolahnya juga bisa membantu untuk menyediakan, atau mungkin dari pihak orang tuanya bisa untuk mencoba membantu anak dengan membawa anak tersebut ke tempat tes asesmen psikologis. Nah, untuk pihak sekolah sendiri mungkin dari pihak bimbingan karirnya bisa untuk membantu individu dengan cara memberikan konsultasi bimbingan karir secara efektif dan berkelanjutan agar individu tersebut mendapatkan info-info dan mendapatkan bimbingan yang bisa membantu mereka mengembangkan self-concept-nya. Selanjutnya, untuk solusi terkait teori dari Gottfredson, di mana dari pihak sekolah sendiri, khususnya guru BK, dapat menyediakan layanan konseling terkait minat, bakat, dan juga nilai-nilai yang terdapat pada siswa, serta menyediakan informasi seputar berbagai jenis karir. Oke, untuk kesimpulannya, dari ketiga teori, yaitu Ginsberg, Super, dan Gottfredson, menjelaskan mengenai proses perkembangan dan pemilihan karir individu. Ginsberg menekankan bahwa pemilihan karir adalah proses bertahap yang dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa awal. Super memperluas pandangan ini dengan konsep perkembangan karir sepanjang rentang kehidupan dan pentingnya pembentukan konsep diri. Sementara itu, Gottfredson menyoroti pengaruh persepsi diri dan faktor sosial terhadap penyempitan pemilihan karir sejak usia dini. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Bisa di next. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.